Definisi hukum di Indonesia dari awal saya nyatakan adalah sistemnya bongkar pasang, tergantung montirnya siapa. Dan montir di Indonesia kita udah tahu lah, MUI dan Megawati sebagai pimpinan yang menguasai partai terbesar. Semuanya ini diselewengkan. Dulu yang memasukkan juga Yusuf Kala, ya suara-suara daripada Megawati dan Ma'ruf Amin. Ya pasti ada backing daripada partai karena Jokowi berada di dalam sistem partai ini. Tapi kan masalahnya Jokowi harus tahu dikala dia menjadi presiden meskipun diusung oleh salah satu partai, dia adalah partai seluruh anak bangsa, termasuk semua partai dia harus represent. Jadi hak prerogatifnya itu dia tidak gunakan karena apa? Pengetahuan yang sangat lemah mengikuti apa yang diorder oleh Megawati, termasuk ya kalaupun ada wangsit dari Soekarno yang nyatanya gagal untuk membangun Indonesia yang mendasarkan Pancasila, itu kita sudah banyak sekali diselewengkan. Jadi ketegasan kita di sini mungkin adalah mengembalikan terus Pancasila ini sebagai dasar utama, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi, karena ditambah ya itulah SKB 2 Menteri, FKUB. Apa yang dicapai di sini? Ya rusak. Dan kedua, penetapan sebenarnya Pak Jokowi tidak perlu yang macam-macam melakukan. Terapkan dan ada ketegasan daripada kepemimpinan yang ada. Berdasarkan konstitusi kita. Jadi tidak salah kalau membubarkan MUI yang sudah nyata-nyata. Banyak sekali teroris yang terlibat di dalamnya. Kenapa tidak berani tegas? Nah ini masalahnya karena bongkar pasang siapa yang berkuasa. Kelihatannya yang lebih berkuasa di sini justru Ma'ruf Amin. Coba bisa bayangkan. Kasus daripada Panji Gumilang. Bagaimana mungkin Ma'ruf Amin memberi order langsung kepada Mahfud MD. Mahfud MD berkoordinasi dengan Menteri Agama. Setelah itu Mahfud MD mengkoordinir supaya Barreskrim memproses Panji Gumilang. Nah ini prosesnya akan cepat sekali. Jadi kita harus mengetahui bahwa ini adalah setting politik yang sengaja memang direkayasa. Model bagaimana dulu untuk menumpas Ahok dari suara Ma'ruf Amin sendiri. Dia harus dihabisi, Sekarang juga kan Panji Gumilang harus dihabisi. Bagaimana ketegasan Jokowi dalam hal ini? Karena makasih, Pak. Oke, Pak Robert Mawengkan, lanjut Amerika. Shalom Pak Paul. Shalom. Dan semuanya. Ya, saya bersyukur ya kita lebih banyak untuk mengupas kembali bagaimana sejarah Indonesia yang kebetulan dikaitkan dengan kasus daripada Panji Gumilang. Saya memang dari awal pernah menyatakan bahwa ya kita jangan terpesona dengan seseorang, sosok yang dianggap hebat itu. Karena kebetulan ya Pak Gajah Mada menjelaskan mengenai sebagian daripada sejarah. Sebagaimana saya nyatakan bahwa ya saya kebetulan pernah bertemu dengan Cindy Adam, penulis di bawah bendera revolusi yang ditulis mengenai autobiografinya Soekarno. Jadi bukannya Soekarno penyambung lidah rakyat Indonesia, Pak? Ya, di bawah bendera revolusi, Pak. Oh, berarti ya. Dua bukunya ya? Ya, ada dua. Mau baca itu, Pak. Ketemu dia kebetulan editor daripada New York Post di New York. Dan saya dalam suatu undangan masyarakat yang ketemu dengan dia. Jadi saya tanya-tanyakan. Dan kedua, kita harus mengerti bahwa filosofi daripada Bung Karno itu sendiri sebenarnya tidak cocok dengan Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila itu menjelaskan bahwa kita tidak boleh berpihak sebenarnya. Sedangkan apa yang dijelaskan di dalam penindasan, dalam pasal pembukaan kita, ya kita semua anti penindasan siapapun. Dan Soekarno kalau berpegang kepada itu, ya nggak bisa memusuhi Israel dari dulu. Dan kita juga coba lihat sejarah. Soekarno ini kan anak didik dari HOS Cokro Aminoto. Dan siapa temannya dalam pendidikan itu antara lain dengan Simaun ya. Simaun ini salah satu penggerak PKI pada
peristiwa Madiun. Jadi itu coba kita kaitkan semua sejarah dan juga dengan Kartosuwiryo. Jadi memang ada pemahaman-pemahaman radikal yang ada dalamnya sehingga tidak mendasar kalau menyatakan bahwa ya Indonesia tidak senang dengan Israel berdasarkan dengan pembukaan Pancasila, yaitu penindasan atas semua bangsa. Jadi justru terbalik, kita ini terus dibodohin. Kita ditindas oleh bangsa sendiri. Gereja ditutup, ibadah dihalang-halangi. Jadi di mana sebenarnya logika daripada pemerintah yang bisa melihat ini sebagai ancaman besar negara kita, bukan dari luar, bukan dari Israel. Israel itu justru menjadi berkat bagi banyak negara. Masa Amerika so stupid kalau misalnya mengkaitkan Israel itu sebagai bagian dari partnership mereka. Karena banyak kehebatan yang mereka lakukan. High technology, Amerika masih banyak memakai masukan-masukan daripada mereka. Jadi lepas daripada pemikiran kita karena agama-agama. Semuanya ini kan cuma karena sentimen agama. Dan kita kembali sekarang Pak ya, dari topik ini. Di mana definisi hukum di Indonesia dari awal saya nyatakan adalah sistemnya bongkar pasang, tergantung montirnya siapa. Dan montir di Indonesia kita udah tahu lah, MUI dan Megawati sebagai pimpinan yang menguasai partai terbesar, semuanya ini diselewengkan. Dulu yang memasukkan juga Yusuf Kala, ya suara-suara daripada Megawati dan Ma'ruf Amin. Ya pasti ada backing daripada partai karena Jokowi berada di dalam sistem partai ini. Tapi kan masalahnya Jokowi harus tahu dikala dia menjadi presiden, meskipun diusung oleh salah satu partai, dia adalah partai seluruh anak bangsa, termasuk semua partai dia harus represent. Jadi hak prerogatifnya itu dia tidak gunakan karena apa? Pengetahuan yang sangat lemah mengikuti apa yang diorder oleh Megawati, termasuk ya kalaupun ada wangsit dari Soekarno yang nyatanya gagal untuk membangun Indonesia yang mendasarkan Pancasila, itu kita sudah banyak sekali diselewengkan. Jadi ketegasan kita di sini mungkin adalah mengembalikan terus Pancasila ini sebagai dasar utama, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi, karena ditambah ya itulah SKB 2 Menteri, FKUB. Apa yang dicapai di sini? Ya rusak. Dan kedua, penetapan sebenarnya Pak Jokowi tidak perlu yang macam-macam melakukan. Terapkan dan ada ketegasan daripada kepemimpinan yang ada berdasarkan konstitusi kita. Jadi tidak salah kalau membubarkan MUI yang sudah nyata-nyata. Banyak sekali teroris yang terlibat di dalamnya. Kenapa tidak berani tegas? Nah ini masalahnya karena bongkar pasang siapa yang berkuasa. Kelihatannya yang lebih berkuasa di sini justru Ma'ruf Amin. Coba bisa bayangkan. Kasus daripada Panji Gumilang. Bagaimana mungkin Ma'ruf Amin memberi order langsung kepada Mahfud MD. Mahfud MD berkoordinasi dengan Menteri Agama. Setelah itu Mahfud MD mengkoordinir supaya Barreskrim memproses Panji Gumilang. Nah ini prosesnya akan cepat sekali. Jadi kita harus mengetahui bahwa ini adalah setting politik yang sengaja memang direkayasa. Model bagaimana dulu untuk menumpas Ahok dari suara Ma'ruf Amin sendiri. Dia harus dihabisi, Sekarang juga kan Panji Gumilang harus dihabisi. Bagaimana ketegasan Jokowi dalam hal ini? Karena ujung-ujungnya ini Jokowi sendiri akan hancur karena Jokowi bertindak meskipun sudah terlambat, akan lebih baik daripada tidak bertindak. Karena tidak bertindak juga akan terus dia dirongrong oleh kelompok-kelompok yang memang ingin menghancurkan Indonesia. Jadi harus jelas di sini bahwa Panji Gumilang adalah sosok yang dibutuhkan di Indonesia. Lepas daripada mau Islam, mau siapapun, Hindu pun kalau dia mempunyai suatu kebangsaan mentolerir apa yang disampaikan di dalam undang-undang kita harus support. Jadi ini karena tidak sepaham dengan ajaran MUI, maka Panji Gumilang harus dihilangkan. Demikian juga Ahok.
Jadi kita tidak bisa ditipu terus seperti ini. Semuanya ini adalah settingan, bongkar pasang oleh penguasa dan mereka yang menduduki posisi yang sepertinya melebihi daripada posisi sebagai pemerintah untuk menerapkan hukum. Hukum di Indonesia ditentukan oleh MUI dan orang-orang yang di belakangnya yang menguasai keadaan-keadaan di Indonesia yang ingin diselewengkan. Jadi kalau kita bicara di luar negeri soal hukum di Indonesia, ya kita sulit untuk memahami. Karena ya yang dipakai itu adalah kekuatan-kekuatan khilafah sesungguhnya. TVRI, coba lihat saja. Seorang DPO, karena mereka berpihak. Ini kan TV One di Indonesia ini bias atau double standard. Yang mereka inginkan ya orang-orang mereka lah. Makanya yang sering diinterview ya sepertilah Abbas Hasan, terus seperti ya Egy Sujana, si Novel Baswedan, juga yang si nggak mutu begitu, yang asal bisa teriak-teriak keras. Ya, Mbak Mukmin, semuanya itu adalah karena pro mereka. Dan juga sifat daripada reporter mereka itu seperti hakim kalau itu ini. Jadi untuk bias ke khilafah. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa terus dibohongi dengan sistem kita di Indonesia yang kita harapkan bahwa orang-orang yang masih melihat Indonesia untuk bisa bangun supaya tegas dilawan apa yang tidak ada, dan khususnya untuk Pak Jokowi ya kita harapkan, karena sebagai presiden mempunyai hak prerogatif istimewa, jangan peduli dengan Megawati, karena Megawati hanya membawakan salah satu partai dan mereka ingin menggulingkan yang lain-lain. Tapi Pak Jokowi diangkat oleh semua masyarakat. Jadi suarakan semua masyarakat, termasuk kelompok yang selalu di-framing dengan minoritas, sehingga kita yang layak untuk dijadikan korban selalu. Coba bayangkan kalau hukum di Indonesia bukan bongkar pasang, MKC tanpa diadili dengan pertimbangan yang sesungguhnya, 10 tahun ketok palu. Hakim-hakimnya siapa? Para khilafah. Waloni yang ganas, anjing pun ditabrak mati. Dia ketawa semuanya itu. Ustadz biadab satu. Siapa itu? Somad. Si Tongos. Kok karena apa? Dibela sama MUI. Jadi ya kita harus cerdas. Memang akan pecah Indonesia dengan cara begini. Karena saya pikir Muldoko dan juga Speaker of the Presiden itu ya, Hambali. Tentu mereka juga saya lihat cerdas lah untuk ini. Nah, di mana Pak Jokowi berdiri? Jangan Mahfud dengan sama Ridwan. Itu sudah jelas-jelas khilafah. Jadi mungkin itu masukan saya Pak. Karena kita nggak bisa terus untuk diam. Kita menyuarakan dari luar negeri untuk kepentingan Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Oke. Tambahan sedikit Pak Paul, tadi kan dibilang, sering sekali saya dengar, sebenarnya di kuping saya sakit juga. Bilang kita minoritas, mereka mayoritas. Saya harus katakan begini ya, selama kolom agama dalam KTP belum dihapus, jangan dibilang mereka mayoritas. Itu settingan juga. Itu aja. Ya, ini ada dari Al Zaitun nih, alumni Al Zaitun, Adam Habel. Silakan. Mana nih alumninya nih? Alumni. Mana nih orangnya nih? Adam Habel. Masih kerja katanya Paul, tadi kan dibilang masih nyambi. Mungkin belum selesai. Oke. Biar giliran yang lain dulu. Tapi itu ada suara sudah tangan nih. Berarti ada kan orang yang bicara dari Indonesia. Iya, cuma ini suaranya belum masuk ini. Suara ini harus mungkin sinyalnya kurang kuat. Sudah di-unmute. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,